Don't take a step till God's in the scene. Let Him lead so your plans align. And be ready, He's working wonders unseen. Joshua 3 verse 7. This day I will begin to magnify and exalt you in the sight of all Israel, so that they may know that just as I was with Moses, I will also be with you. He led Israel into the promised land. For sure, He will guide your path. The same God, then, now, and forevermore. Tema bulan ini, siapa yang ingat bahwa ini adalah tema bulan ini, betul? Cuman istri saya, yang lain. Puji Tuhan. Hopefully saudara mengikuti bahwa di bulan ini kita stepping into the promise. Next week kita akan memasuki Paskah, di mana inilah iman daripada kekristenan. Mengapa kita mau mengikut Yesus atau mengikut Kristus? Karena yang membedakan adalah Dia telah mati untuk saudara dan saya. Amin. Dia membayar dosa saudara dan saya. Tetapi yang paling dahsyat, listen, yang saya mau ingatkan bagi teman-teman, yang paling dahsyat sebenarnya bukan beliau mati di kayu salib. Bukan. Yang paling dahsyat adalah dia bangkit, saudara-saudara. Betul? Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Bahwa kalau hanya orang baik mati, saya rasa banyak orang tua yang rela mati untuk anaknya. Betul? Betul, saya pribadi saya juga ngomong sama istri, kalau saya harus mati untuk Genesis, saya lakuin. Karena untuk dia supaya terus masa depan dia jauh lebih panjang. Tetapi saya percaya dengan percaya-percayanya saya tidak mungkin bangkit lagi. Gitu loh, jadi saya udah mati ya sudah. Tapi saudara, apa yang membedakan kita bisa menyembah Tuhan kita Yesus Kristus dan kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan, di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dan beliau bahkan He conquered, Dia mengalahkan maut. Saudara, saya mau tanya sekarang saat ini pada sore hari ini. Siapa yang takut mati? Nah lo. Atau siapa yang berani sebenarnya mati? Mungkin ya ini jebakan Batman, nggak usah angkat tangan gitu ya. Tapi masing-masing lah jawab. Tapi dengan arti kata, of course, setiap daripada kita, kalau misalnya sudah dihadapkan sama yang namanya kematian, pasti mikir-mikir 2 kali, 3 kali, 1000 kali. Dengan arti kata kita pasti like, wow. No, that's a big, it's a big, big event gitu kalau misalnya ini. Tuhan sekalipun, Dia bahkan mengatakan hal yang sama. Kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendakmu yang jadi. Sehingga suatu hal yang luar biasa, dia sebenarnya tahu bahwa Dia bisa mengalahkan kematian, mati dan bangkit. Tetapi sesuatu hal yang sebenarnya kalau bisa dibayar dengan yang lain Bapak. Tapi Dia mati. So sekali lagi, inilah kenapa kita pengikut Dia. Saya berkali-kali mengatakan di depan pulpit ini, saya tidak punya agama kalau ditanya sama agama. Nah ini mungkin ada yang baru pertama kali kenal saya mungkin kaget. Saya katakan Kristen itu adalah pengikut Kristus. Bahwa kita adalah Kristus kecil. Jadi sekali lagi, jadi kalau kita sebagai pengikut Kristus, bahwa kita yakin ada Tuhan Yesus Kristus di dalam kita, bahwa kita tahu kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Betul? Amin. Sekali lagi, supaya lebih yakin. Kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan kadang-kadang kita sering lupa kan, yang kita harus pusingin adalah roh. Yang kita harus pusingin adalah roh. Karena apa? Yang hidup selama-lamanya nanti adalah roh. Seperti yang saya katakan, I think bulan lalu, mama saya baru saja dipanggil Tuhan. Tubuh dan jiwanya ketinggalan saudara-saudara. Bahkan dimasukin, bahkan gak sehelai apapun. Semua yang dia kumpulin, mungkin semua yang dia punya, gak ada yang bisa dibawa. Cuman masuk ke dalam lubang kubur, saya rasa dia sampai di atas sana juga, lah
barang-barang saya nggak ada yang dibawa. Jadi apapun yang kita kumpulkan, apapun yang kita punya, like once again, bukannya sekali lagi nggak boleh punya, terus habis gini, saya bukan. Tetapi saya cuma mau mengingatkan bahwa terpenting dalam kehidupan kita adalah roh. Karena roh lah yang akan hidup selama-lamanya, tubuh dan jiwa vanished, gone. Alright, so sekali lagi makanya masuk stepping into the promise, saya mau bersama-sama kita bisa belajar bahwa yang Tuhan janjikan, the promise it's about our spirit, tentang roh kita. Meskipun yang kita pelajari dari perjanjian lama lebih ke arah tubuh dan jiwa. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu, karena roh mereka benar-benar merasa bahwa selalu dalam kehimpitan, jadi bersungut-sungut terus. Sekali lagi, that's why roh kitalah yang mengontrol cara berpikir dan perasaan kita. Janji Tuhan, yaitu stepping into the promise, kita pasti ngambil dari perjanjian lama. Karena inilah perjanjian, atau karena inilah janji Tuhan yang sebenarnya promised land itu. Dikatakan di Keluaran 33 ayat 1, bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ini waktu ketika Musa harus masuk ke tanah perjanjian. Jadi Musa yang sama sekali masih di luar, tetapi dijanjikan seperti ini. Pergilah, berjalanlah dari sini. Engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan apa? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3 akan kuberikan negeri itu. Oke? Akan sama-sama diberikan negeri itu. Nah, itu janji sekali lagi yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kepada Musa, kepada Musa. Nah, tapi yang bisa masuk akhirnya Yosua. Kita buka sama-sama ayatnya. Disinilah dimana Yosua akan masuk mulai dalam proses masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi Musa dengan dengan kesalahannya akhirnya sepertinya padahal dia yang dikatakan bahwa kamu akan menerima janji itu masuk. Tapi karena dia sekali lagi ngomel, saudara-saudara, saya pun sebenarnya masih dalam proses terus untuk bisa menyucikan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Lord, teach me dan teach all of us bahwa hati kita yang terpenting karena itu attached to our spirit, roh itu di dalam hati. Nah, Yosua yang menerima, akhirnya Yosua dikatakan kamu yang akan masuk dalam tanah perjanjian. Musa pun nggak akan masuk. Dan di sini di mana momen penting di mana Yosua akan mulai berjalan. Jadi disinilah di mana Yosua, ayat selanjutnya please. Yosua bangun pagi-pagi, jadi dia bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu yang diangkat para imam yang memegang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Terus ayat selanjutnya, dan hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak. Kita baca sama-sama yuk di ayat keempat, ini yang paling penting sebenarnya. 1, 2, 3, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum kamu lalui dahulu. Kita baca sama-sama yang dikuningin. 1, 2, 3. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudara-saudara, siapa yang suka menerima janji Tuhan? Puji Tuhan rata-rata semua angkat tangan. Karena kalau nggak angkat tangan juga saya nerima janji siapa nanti mungkin bingung gitu ya. Tapi saya percaya kita semua suka terima janji Tuhan, amin. Tapi saudara tahu nggak bahwa ternyata janji Tuhan itu most of the time di luar dari pikiran kita. Betul? Karena sering kita ngomong katanya janji Tuhan, terus kadang-kadang kita sangka bahwa janji Tuhan itu sama kenyamanan hidup itu sama dengan. Janji Tuhan sama dengan kenyamanan hidup. Ya, aku mau diberkati, aku mau. Tuh saudara-saudara, listen to me. Tuhan Yesus terima janji dari Bapaknya enggak? Amin.
Betul? Perjalanan hidupnya bagaimana? Menyenangkan? Disalib saudara-saudara. Itu loh, kayu itu loh. Jadi kalau saudara ngerasa bahwa janji Tuhan itu sama dengan kenyamanan hidup, sebenarnya itu pun yang saya kenapa end up juga di New Zealand, karena kata orang di New Zealand tuh nyaman. That's why saya pindah ke New Zealand. Tapi dikeplak sama Tuhan gitu. Ternyata mau kenyaman manapun kalau hatinya ngaco, pikirannya ngaco, ada aja yang bisa dikomplain, betul? Mau saudara dikasih apapun itu di dunia ini. Wah, rumah bagus, mobil. Gini deh, mobil termahal sekalipun. Mobil termahal. Siapa yang mau punya mobil termahal? Wah, ada yang mau gitu ya, puji Tuhan. Tapi anyway, jangan ditengok, gak apa-apa. Tapi ya gitu. Kira-kira, saudara-saudara kalau saya tanya, pakai mobil mahal sekalipun, ada yang bisa dikomplain gak? Pasti ada. Kalau saudara masih hidup di dunia ini, segala sesuatu pasti ada yang bisa dikomplain. Pasti ada kurangnya. Dan this is the thing. Supaya setiap daripada kita mengerti betul bahwa janji Tuhan, promise of God, itu Tuhan katakan bukan janji yang datangnya dari dunia ini bahkan. Tapi ini yang kita kadang-kadang bingung, yang tadi juga Pastor Tulus katakan. Kita kejar yang gak perlu kita kejar. Yang menyenangkan tubuh dan jiwa. Yang Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Tapi kita sering kejar yang gak perlu dikejar, sedangkan kita gak kejar yang mestinya kita kejar. Bukankah seperti itu kita, haleluya, ampun. Tuhan, ajar aku Tuhan. Sekali lagi, that's me. Kenapa saya juga pindah ke New Zealand? Saya kira kayak saya bisa hidup nyaman. Tapi ketika saya waktu itu punya posisi, punya kedudukan, bisa beli rumah sendiri. Enggak sama sekali dikasih sama orang tua, not even a cent. Kita berdua ya waktu itu benar-benar bisa dapat dan segala macam. Dan kita bisa settle down. Banyak yang bisa dikomplain sama hidup ini. Jadi sekali lagi saya rasa meskipun badan sepertinya ada di promised land, badan sepertinya ada di tanah perjanjian, hati dan otak tetap di padang gurun. That's why saya mau mengajarkan setiap daripada kita bersama-sama stepping into the promise. Bahwa ini adalah hal yang penting, di sini dikatakan sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. That's why judulnya saya ambil pada sore hari ini yaitu Into the Unknown. Into the Unknown. Siapa yang mau kalau ternyata saudara terima janji Tuhan tapi janjinya membuat saudara uncomfortable? Ada yang mau? Haleluya. Ada yang manyun? Ada yang mau atau ada yang manyun? Saya mau ingatkan kepada setiap daripada kita. The promise from the Lord is not about our comfort. But the promise from the Lord, it's how we can be fruitful for others. Dimana kita bisa berbuah untuk orang lain. Itu yang Yesus kerja. Bukankah itu kenapa kita jadi pengikut Yesus? Karena pada akhirnya Tuhan Yesus dengan segala uncomfortable-nya harus mati di kayu salib. Tetapi He make a really big dent to this world. Dia benar-benar make a big impact to this world. Sampai tanggalan dunia ini aja berubah. Betul? Before Christ, BC. Dan akhirnya karena dia lahir jadi tahun 0. Kita dari tahun 2024 sejak kelahiran Tuhan Yesus. Dunia ini mau bilang saya gak percaya Tuhan dan segala macam. Tapi saudara kalau misalnya mau bicara tentang hari ini tanggal berapa? 24 Maret 2024, betul? Dari kapan? Pertanyaannya. Betul? Itu saking powerfulnya dia. Saking begitu dia ada di dalam promise Tuhan sampai uncomfortable sekali. Harus mati di kayu salib. Dunia pun berubah. Tanggalnya pun nurut. Sama kelahiran dia. Saudara-saudara sekali lagi. Kita sebagai anak-anak Tuhan mau di dalam posisi mana. Dan disinilah saya mau berdoa. Kalau misalnya saya mau menghimbau setiap daripada kita. Kalau kita memang mau stepping into the promise of the Lord.
Sekarang saya tanya lagi, siapa yang mau stepping into the promise? Boleh angkat tangan? Puji Tuhan, masih ada yang berani. Masih ada yang berani, masih ada yang berani. Ada beberapa yang bingung, ada beberapa ini jebakan Batman. Tapi saudara mau bahwa ternyata stepping into that promise is uncomfortable. Siapa yang masih mau? Yeah, tambah sedikit, tambah sedikit. Atau siapa yang merasa bahwa Anda ada di gereja yang salah? Ya silakan. Ya mungkin ya, tapi sekali lagi yang saya ajarkan kebenaran firman Tuhan. Saya bisa ngutip semua berkat. Tetapi ternyata seperti kesaksian ayah saya sendiri. Bahwa ternyata iblis pun bisa memberi berkat itu. Kalau hanya berkat-berkat doang iblis bisa kasih. Apalagi yang namanya duit. Gak usah jauh-jauh ke Gunung Kawi aja, kaya kok. Gak usah minta sama Tuhan. Tapi yang Tuhan bilang, biarlah tubuhmu menjadi bait Allah sehingga hati dan otakmu itu sinkron dulu dan baik dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kamu diberkati, kamu gak mati karena berkat itu. Amin? Benar gak? Sama seperti kayak anak saya. Misalnya dia waktu kecil demen banget sama permen. Untuk dia diberkati itu dapat permen. Betul? Dan kalau saya kasih terus, dia mati gara-gara berkat itu gak? Mati, bisa diabetes saudara-saudara kalau saya kasih terus. Yang penting dia nyaman, yang penting dia enak. Gigi hilang semua, mama gitu lagi. Waduh serem banget nih anak siapa. Bagi orang-orang tua yang di tempat ini yang telah menjadi orang tua bisa katakan, amin, amin gitu ya. Betul kan saudara-saudara? Tapi dengan meristrik berkat itu supaya sekali lagi anak-anak tahu bahwa papa mamanya bukan jahat tapi papa mamanya menjaga. Dan disinilah kita mau masuk sama-sama. Ayat kelima, Yosua 3 ayat kelima. Kita doa dulu yuk di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan roh kami Tuhan. Sehingga hati dan pikiran kami. Karena roh kami Tuhan yang connect dengan Engkau. Ajar untuk tubuh dan pikiran kami. Bisa sinkron dengan roh kami. Yaitu rohmu sendiri Tuhan. Sehingga apapun yang kami pelajari bisa kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai dari saat ini kami saling mengingatkan. Ada suami atau istri, ada kakak atau adik, ada teman-teman. Saling mengingatkan. Stepping into the promise, a life in calling untuk 2024 ini. Jalan dalam panggilanmu. Jauh daripada nyaman, tetapi pada akhir hidup kami bisa mengatakan, aku puas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semuanya saya katakan. Amin, amin. Di ayat kelima dikatakan seperti ini. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Sekali lagi kita baca yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Haleluya. So, poin saya yang pertama yaitu kuduskanlah dirimu. Yaitu poin yang pertama, kuduskanlah dirimu. Saudara-saudara, saya percaya inilah yang paling penting daripada poin untuk mengkuduskan diri saya. Untuk mengkuduskan diri kita. Ya saya pribadi dan saudara yang ada di tempat ini. Amin. Karena ini. Saya mau kasih satu ilustrasi. Di sini dikatakan seperti ini. Boleh balik lihat lagi ayat sebelumnya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Dan hopefully saya bisa membuat ayat ini jadi simple enough sehingga kita bisa mengerti. Sama seperti kayak saya ngomong kayak begini sama anak saya misalnya ya. Dan saya paling senang untuk ngambil ilustrasi antara orang tua sama anak. Karena paling hopefully jadi gampang nangkepnya, jadi gampang dimengertinya, jadi simple enough. Kalau saya ngomong sama Genesis anak saya seperti ini. Genesis ganti baju, oke? Genesis ganti baju, sebab kita akan pergi, betul? Kata-katanya betul kan? Yang pertama, yang mau kasih berkat siapa? Yang inisiatif berkat sebenarnya siapa? Orang tuanya kan? Kan bukan dari dia, sebab kita yang ambil keputusan bahwa kita akan pergi. Betul? Oke. Nah, that's why kita bilang sama dia, kamu ganti baju. Karena kita mau pergi. Nah saudara-saudara, kalau saya katakan bahwa ternyata Genesis mau, anak saya gitu ya, mau ngelawan saya, dia bilang gak mau. Saya gak mau ganti baju, bisa gak? Bisa karena dia punya free will. Tapi this is the point.
kita akan tetap pergi nggak sebenarnya? Gini ya, karena penting. Ya, ada beberapa yang nganggut, betul. Bahwa karena kita bilang bahwa Genesis ganti baju sebab kita mau pergi. Nah, kalaupun dia nggak mau ganti baju, kita pun tetap akan pergi karena kita memang mesti pergi. Betul? Dengan arti kata, berarti kita pergi dengan dia pakai piyama. Betul? Dan yang kelihatan konyol siapa? Anaknya. Yang kelihatan konyol kan dia kan? Bukan kita kan? Karena kita tetap pergi. Dia ngotot gak mau ganti baju. Sehingga dia akhirnya pergi dengan looks funny. Karena pakai piyama. Saudara-saudara sekali lagi. Sama seperti ini. Tuhan katakan. Kuduskanlah dirimu kepada kita semua. Kita katakan sama-sama yuk. Kuduskanlah diriku. 1, 2, 3. Kuduskanlah diriku, Tuhan. Tuhan, aku mau mengkuduskan diriku. Dengan arti kata, listen to what he's saying. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi kalau kita tidak mengkuduskan diri kita dengan untuk mengenal dia, do devotion, lebih tahu lagi Tuhan siapa sih engkau, kita belajar dari firman Tuhan, kita rubah cara hidup kita rubah cara berpikir kita rubah hati kita, terus kita mau menjadi lebih mengenal dia, amin. Kalau itu tidak dilakukan, maka besok ketika kita ada di dalam promised land itu, ketika kita udah ada di dalam tanah perjanjian itu, tetapi karena kita belum mengkuduskan diri kita, maka seperti yang tadi saya katakan, kita bisa hidup di dalam promised land, tapi hati kita seperti di padang gurun. Betul? That's why. Jadi dengan arti kata kita bisa ada di promised land, ada di tanah perjanjian, tetapi akan kelihatan konyol. Karena sudah penuh dengan berkat-berkat Tuhan, tetapi kita nggak bisa berhenti untuk ngedumel. Atau complain and complain and complain. Dan let me tell you this. Izinkan saya mengatakan seperti ini. Bahwa tanah perjanjian itu adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu. Saudara ada yang pernah berpikir bahwa New Zealand ini penuh dengan... Kalau dikatakan bahwa saudara telah tinggal di dalam tanah perjanjian, kira-kira saudara percaya nggak? Ya percaya nggak percaya, tapi anyway, New Zealand adalah one of the best place to live on earth. Adalah salah satu tempat yang sebenarnya terbaik, meskipun katanya resesi lah dan segala macam. But we are so blessed, once again, dengan udara yang bagus. Saudara ada yang tadi mau ke gereja ini takut ditembak? Enggak? Ada? Ada, mungkin saya mau tanya anak-anak ini dari tadi ngeliatin tapi kayaknya rada bingung. Kamu waktu datang ke sini takut nggak? Enggak kan, puji Tuhan. Ini bisa ngomong bahasa Indonesia kan ya dua-duanya? Puji. Jangan. Oh Surabaya. Soalnya tadi aku dengar katanya ada anak-anak Korea yang ikut, jangan-jangan soalnya bukan kan? Iya, jangan-jangan dia duduk di depan sini tapi orang Korea, annyeonghaseyo gitu. Terus dia bingung, dari tadi ngomong apa sih ini orang gitu. Tapi anyway, puji Tuhan bisa mengerti. Tapi sekali lagi, kembali, nah saya lupakan poin saya. Dengan, yang kan kalian kesini kan gak takut. Tapi seperti yang kalian tahu bahwa IFGF in some other places, bahwa kita ada di Afghanistan, ada di Arab, dan saya cuma mau kasih tahu aja, ada di beberapa tempat yang asyirnya tuh bawa AK-47. Saudara beneran, asyirnya itu di depan bawa AK-47, bawa AK-47, bawa senjata. Karena ya mereka nggak bisa bedain antara orang yang datang ke situ mau benar-benar beribadah atau ini. Dan itu memang saya lihat fotonya gitu di gereja yang di depannya ada bawa senjata. Wah, asyirnya benar-benar welcoming banget, luar biasa, welcoming sekali gitu. Tapi anyway, so di tempat ini kita diberkati secara luar biasa. And this is one of the place yang menurut saya promised land. Tapi ketika kita tidak mengkuduskan diri kita, listen. Kuduskanlah diriku. Kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Kuduskanlah diriku. Karena apa? Jangan-jangan saudara udah di dalam tanah perjanjian, tetapi pikirnya selalu kayak ada di padang gurun. Sehingga ada di dalam tanah perjanjian tubuhnya, tetapi rasanya kayak di neraka, saudara-saudara. Jadi akhirnya
dengan segala berkat dan berkat dan berkat yang Tuhan kasih, tetapi kita nggak ada yang bisa nikmatin. Hanya komplain dan komplain dan komplain dan komplain. Mau sampai kapan? Saudara, hati-hati saudara-saudara, bangsa Israel kayak gitu 40 tahun dan gak ada yang masuk tanah perjanjian. Akhirnya semuanya dibunuh sama Tuhan di luar. Listen. So be very careful, be very careful. That's why saya percaya bahwa kuduskanlah diri kita. Sehingga kita tahu bahwa ketika kita stepping into the promise, ketika kita menerima janji Tuhan, apapun itu meskipun uncomfortable untuk tubuh dan jiwa, listen, ketika kita menerima janji Tuhan, rasanya di stretch, gak enak, tetapi kita tahu itu janji Tuhan, maka kita tetap akan mengucap syukur. Karena di sini dikatakan Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dengan arti kata kalau rancangan kita cuma maunya comfortable for my life, Tuhan katakan tunggu dulu. Jangan kaget kalau rancanganku jauh dari cara berpikirmu. Karena sekali lagi orang yang sehat, listen, orang yang sehat itu justru men-stretch tubuhnya. Dengan arti kata, betul bagi orang-orang yang sehat, kita semua sehat, puji Tuhan, amin. Orang yang sehat, justru kalau aduh maleslah ke gym, maleslah stretch otot gitu segala macam. Siapa yang pernah ke gym? Mungkin saya gini. Pertanyaannya mungkin siapa yang pernah angkat-angkat berat gitu ya, angkat barbel, angkat gym dan segala macam, angkat weightlifting lah. Terus udah gitu, setelah selesai angkat sampai push, sampai habis segala macam, tapi nggak sakit ototnya. Ada? Nggak mungkin. Pasti setelah angkat, setelah segala macam ototnya sakit, betul? Tapi itu sehat. Sebagai seorang yang berpikiran sehat, justru malah mempush dirinya. Aduh gak comfortable deh ke gym, angkat-angkat gini. Aduh enak tuh tiduran di rumah nonton Korean drama, betul? Sorry saya gak nyinggung siapa-siapa, anyway. Banyak ada orang pria lagi ya, I'm sorry. Ada gak ada di tempat ini kan. Tapi anyway, yang nonton drama. Gak jadi gak nyinggung siapa-siapa. Anyway, tetapi bagi yang sehat kita tahu kita harus stretch. Dan Tuhan tahu saudara dan saya supaya sehat perlu di stretch. Dan kalau sudah di stretch itu namanya uncomfortable. Itu berkat Tuhan, itu rancangan Tuhan. Jauh dari pikiran kita. Karena pikiran kita maunya yang enak-enak, yang nyaman-nyaman. That's why sekali lagi saya percaya bahwa yang paling penting setelah hati, yaitu yang kedua, yaitu kuduskanlah pikiranmu. Kuduskanlah pikiranmu karena apa? Karena sekali lagi Ibrani 11 ayat 17, sebelum Ibrani, sorry. Kuduskanlah pikiranmu. Dengan arti kata saya percaya bahwa supaya kita di dalam perjanjian Tuhan, in the promised land of the Lord, tetapi kita juga bisa hidup menikmati seperti ada in the promise of the Lord. Seperti ada di dalam hidup di dalam perjanjiannya Tuhan. Karena apa? Karena ternyata hanya manusia yang memiliki hal ini. Listen, buka boleh fotonya. Saudara-saudara, ada yang tahu nggak tentang hal ini? Yaitu di fungsi otak kita, ini saya ambil aja ya dari internet. Bahwa di fungsi otak kita ada fungsi kiri dan fungsi kanan. Jadi dengan arti kata ternyata di fungsi kiri kita itu ada rasionalistis, ada objektif, ada berdasarkan kenyataan, realitas, ada reality gitu ya berdasarkan kenyataan. Ramah dan jujur itu ada di otak kiri. Jadi kalau kurang ramah dan jujur mungkin ada cacat yang kiri. Enggak ada, I'm sorry, no, I'm just kidding. Tapi anyway, sedangkan yang sebelah kanan itu ada ambil resiko, terburu nafsu, berfantasi, sombong dan pemjual. Pembual bukan penjual, sorry. Itu maksud itu mah dagang ya. Sombong dan pembual. Dan sekali lagi saudara-saudara, ini otak kiri dan otak kanan. Dan saya mau poin sebenarnya di otak kanan. Saya satu aja, meskipun complicated banget ya, saya tahu complicated banget. Bahwa berfantasi
itu sama dengan berimajinasi. Saudara tahu kan? Hopefully saudara tahu ya, tapi kalau nggak tahu saya kasih tahu. Yaitu bahwa ternyata hanya manusia dan Tuhan, karena kita diciptakan segambar dan serupa seperti gambar Tuhan, tetapi hanya manusia yang bisa punya namanya imajinasi dan fantasi, betul? Dan yang lebih luar biasanya lagi, listen everyone, hopefully saudara bisa nangkep ini, bahwa yang lebih luar biasanya lagi, hanya manusia yang bisa menggambarkan sesuatu di kepalanya tanpa ada yang tahu, tapi mungkin dia gambar di tulisan, di kertas, dicoret-coret dan segala macam, misalnya tentang rumah dan desain dan segala macam, sampai suatu hari yang tadinya hanya di dalam otak dia bisa jadi kenyataan. Sampai seperti ini. Saudara-saudara, binatang gak punya namanya imajinasi. Karena saya tahu dari mana sarang burung dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang tetap tuh bentuknya kayak gitu. Saya belum pernah lihat ada sarang burung minimalis. Otak gitu. Sarang burungnya keren nih. Tiba-tiba sarang burung. Terus udah gitu segala macam. Terus udah gitu sarang burungnya dengan burungnya ya, dengan otak imajinasinya dan segala macam jualan lagi. Dia jualan rumah. Burungnya jadi kaya. Jadi that's why hanya manusia karena punya free will dan punya imajinasi ini. Akhirnya kita benar-benar gak karu-karuan kemana-mana. Sekali lagi saudara-saudara, imajinasi ini hanya ada di dalam manusia. Dan pertanyaannya pada sore hari ini, yaitu vision yang ada di dalam kepala saudara. Listen, vision atau imajinasi yang ada di kepala kita align gak sama panggilan Tuhan sebenarnya? Karena vision kita atau imajinasi kita kebanyakan hanya untuk kita sendiri. Yang penting saya nyaman, yang penting saya enak, saya pengen punya rumah bentuknya kotak, lantai 4 atau segala macam dengan lift dan mobilnya, yang segala macam. Imajinasi, makanya sampai kadang-kadang, andaikan menang loto ya, menang. Terus udah gitu berkhayal-khayal, hati-hati saudara, kesambet nanti. Berkhayal, kesambet saudara-saudara. Tetapi kalau vision yang datangnya daripada Tuhan, tiba-tiba Tuhan izinkan terjadi. Saya percaya bukan karena kuat gagah manusia, tetapi itu semua pekerjaan tangan Tuhan. Saya mau kasih satu contoh, yaitu apa yang terjadi sama diri saya sendiri. Saudara-saudara, ya sekali lagi saya bersama dengan Pastor Denny gitu ya, ada our sister juga Olin di belakang, luar biasa. Bahwa we've been a while. Dan dengan arti kata, Pastor Denny mungkin juga kenal gitu, sekali lagi. Kita dulu waktu pertama kali mulai Auckland, kita juga gak pernah punya maksudnya begini, punya imajinasi. Kita doain setiap Senin, mungkin ingat ya setiap Senin. Tetapi sekali lagi kita sama sekali, saya tuh bukan orang yang suka buka gereja saudara-saudara. Bukan, karena bikin pusing. Sekali lagi, beneran. Tetapi, betul kan, saya bukannya terus kita semangat, enggak. Tetapi saya memang tahu bahwa imajinasi atau vision yang Tuhan kasih ke saya, waktu dari itu, you need to start. Dan saya obey aja, saya mulai. Dan akhirnya kita dari Auckland, dengan gak tahu gimana caranya, tiba-tiba bisa ada di Wellington. Ya sekali lagi saya tahu sih bagaimana caranya, bukan gak tahu gimana. Tapi sekali lagi saya gak pernah juga menjajaki ke sana atau segala macam. Kita berdoa untuk yang sakit dan segala macam disembuhkan dan ternyata bisa ada di sana. Dan setelah itu ada di sini, kita ada di Christchurch, terus ada di Invercargill, ada di Palmerston North, ada di Dunedin, ada di Hamilton. Saudara-saudara, saya sendiri kalau saudara tanya, kok bisa? Saya juga gak tahu gimana caranya, to be honest. Tetapi my vision, it's basically to pray, to understand, Lord, if it's from you, you are the boss. Sekali lagi. Dan apa yang saya bayangkan di otak saya, kalau saudara mungkin bisa belah otak saya, sepanjang hari hampir 24 jam. It's just, Tuhan gimana Tuhan untuk caranya supaya gereja ini benar-benar, gereja-gereja ini yang ada supaya sekali lagi, it's getting closer and closer to you. That's about it. That's my imagination, my vision dan segala macam dari leader demi leader, orang demi orang, semua saudara-saudara. Sekali lagi. Dan ini saya mau sekali lagi yang saya mau challenge setiap daripada kita. Apa yang ada di otak kita?
Karena setiap kali kita menghadapi masalah, setiap kali kita menghadapi problem, kalau imajinasi kita cuman kepikirannya sama yang koran gitu ya. Koran kan, wah saham naik, interest naik, ini naik. Wah pusing lah pokoknya semua katanya yang ujung-ujungnya yang namanya UUD. Semua jadi mahal, semua jadi susah dan segala. Imajinasinya akhirnya, waduh kalau misalnya nanti semuanya naik, nanti semua aku nggak punya, gimana dong? Kan nggak cukup, kan nanti nggak bisa hidup dan segala macam. Imajinasi yang menakutkan. Tetapi kalau kita sekali lagi kuduskanlah dirimu, katakan sama-sama kuduskanlah dirimu. 1, 2, 3, kuduskanlah dirimu sehingga meskipun dunia lagi gak karu-karuan, tapi ketika kita tahu kita menguduskan diri kita dengan yaitu memikirkan perintah-perintah Tuhan setiap hari, bahwa janji-janji Tuhan ya dan amin untuk saudara dan saya, bahwa dia tetap yang memegang dunia ini, maka dimanapun posisi kita tenang, kita tahu Tuhan yang punya kendali. Amen. Amen. Are you guys with me? Alright, thank you. That's why saya mau ambil ayat ini, imajinasi. Karena apa? Imajinasi kita sering kan yang aneh-aneh kan. Kalau misalnya, wah duit gak cukup nih, nanti gini, imajinasinya nanti, wah tambah gak karu-karuan. Imajinasi tambah, wah bener-bener habis deh saya, habis deh, wah gini segala macam. Tapi Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 mengatakan seperti ini. Karena beriman, maka Abraham mempersembahkan Ishak sebagai kurban ketika diuji. Saya gak ngerti imajinasi dia sebagai gimana. Tetapi saya bisa kasih ayatnya benar-benar. Namun Abraham rela menyerahkan anaknya yang satu-satunya itu. Saya juga punya anak satu ya saudara-saudara. Tuhan tolong jauhkan saya dari pencobaan. Jangan menyerahkan Genesis. Saya gak ngerti gimana jelasinnya ke istri saya. Saya gak ngerti Abraham gimana jelasinnya ke Sarah waktu itu. Anak satu-satunya terus udah gitu mau dipersembahkan. Tapi anyway, Abraham luar biasa. That's why Abraham ada di Alkitab. Saya enggak gitu ya. Tapi sekali lagi, Allah telah berkata kepada Abraham melalui Ishak ayat 18. Dikatakan bahwa inilah yang engkau akan mendapat keturunan yang aku janjikan kepadamu. Dengan arti kata bahwa melalui Ishaklah, inilah yang akan mendapat keturunan. Aku janji dari Ishak. Lah kenapa dia yang mau dipersembahkan? Ayat selanjutnya. Yaitu dengan arti kata ayat 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab apa? Abraham yakin bahwa Allah sanggup menghidupkan kembali Ishak dari kematian. Jadi boleh dikatakan Abraham sudah menerima kembali Ishak dari kematian. Saudara-saudara, imajinasi macam apa ini? Benar? Ketika Tuhan minta serahkan. Tiba-tiba dia yang orang kalau, lah Tuhan katanya keturunan saya dari Ishak. Udah umur 100 baru punya anak. Sekarang diminta, aduh Tuhan ini ada Tuhan lain gak sih? Udahlah nyembah yang lain aja segala macam. Udahlah tinggalin segala. Wah pokoknya imajinasi yang aneh-aneh. Gak mungkin lah Tuhan saya serahin Ishak. Gak mungkin. Bayangin di dalam otak dia karena dia saking dekatnya sama Tuhan. Dia bilang kalau Tuhan bisa mengambil, Tuhan bisa mengembalikan, Tuhan bisa memberikan. Kalau Tuhan mesti kalau saya memang kalau Ishak mesti mati, dia pun pasti bisa menghidupkan. Isn't it the crazy imagination in our brain, in human brain, that's so positive, yang positifnya luar biasa. Come on, am I with someone? Saat ini saudara-saudara beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kalau sekali lagi saya berdoa, setiap daripada Anda, saudara saya mau berdoa, saudara ada badan Anda tuh ada di Christchurch, di tempat di mana penuh dengan susu dan madu, di tempat di mana yang tanah perjanjian yang paling ini. Tetapi kalau saudara tidak merubah cara berpikir saudara dan saya, kita tidak merubah cara perjalanan hidup kita, maka dimanapun saudara ditempatkan, mau di bulan sekalipun, terasa kayak di neraka. Trust me. Karena sekali lagi, Abraham memenuhi pikirannya dengan percaya kepada Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau sampai anak ini mesti mati pun, pasti dibangkitin lagi. Tuhan yang kasih, Tuhan yang... Saya nggak pernah bisa nggak bisa habis pikir, dan ini yang saya latih setiap hari. Saya latih setiap hari dengan segala ketidaknyamanan hidup saya. Kalau Tuhan stretch saya percaya Tuhan punya kendali. Amin. Dan di sini dikatakan that's why. Saya mau masuk di poin yang terakhir, Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Yosua meskipun sudah mau masuk ke tanah perjanjian, Tuhan katakan berkali-kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Karena kalau enggak, imajinasi kita akan selalu imajinasi ngerasa kekurangan. Betul? Saudara mau punya berapa banyak akan selalu ngerasa kekurangan. Misalnya ditanya, ayo renungan yuk, ayo devotion. Aduh Tuhan, gak ada waktu, sibuk. Sama Instagram juga sibuk begini terus sepanjang hari gak ada waktu. Sama sosial media, betul? Atau cuman saya yang betul, haleluya. Are you guys alright with me? Or just me? Iya. Sibuk gak? Sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk ya ini swipe. Sekali lagi. Apalagi kalau misalnya ditanya, ayo pelayanan, gak ada waktu misalnya. Ayo memberi. Aduh Tuhan gak cukup. Memberi gimana? Memberi gak cukup. Imajinasi seperti apa yang ada di kepala kita. Kalau Tuhan bisa sekali lagi merubah apapun itu kalau Tuhan mau. Kalau Tuhan mau. Saya percaya Tuhan bisa memberikan apapun. Tetapi masalahnya Tuhan tidak akan memberikan berkat yang membunuh saudara dan saya. Karena berkat yang Tuhan berikan kalau tanpa dengan pengertian yang benar dan pikiran yang benar. Berkat yang sama akan membunuh saudara dan saya. And I tell you. Tuhan lebih sayang sama roh saudara. Jauh sampai dia harus mati di kayu salib. Daripada hanya kenyamanan saudara dan saya. That's why dikatakan ketika mau masuk ke tanah perjanjian itu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Sekali lagi dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Ini sekali lagi, that's why kenapa sih? Aduh devotion, gak perlu saudara, firman Tuhan. Alkitab tadi mana? Saya tadi ada lihat Alkitab di sini. Alkitab saya by the way digital ya. Sekali lagi, Tuhan buka Alkitab ini gak ada waktu, sibuk. Saya begitu bangun langsung masuk kantor, langsung udah gitu nanti pulang, masak dan segala macam. Sekali lagi, gak jadi masalah Tuhan. Sekali lagi kalau misalnya memang saudara gak ada ya gak apa-apa, ya udah gak bisa apa-apa. Tetapi kalau saudara gak pelajarin, that's why badan bisa ada di promised land, hati tapi berasa kayak di neraka saudara-saudara. Because, sekali lagi, Paulus pun badan atau Daniel atau segala macam, ada Daniel in the lion's den. Saudara tahu Daniel di singa atau dibakar waktu Sadrak, Mesak dan Abednego. Badan di neraka tapi hati ada di promised land. Wow. Come on, saudara mau pilih yang mana? Badan bahkan seperti di neraka tetapi hati dan pikiran dan roh ada di promised land. That's why kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati dengan sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Hukumnya masih sama dari dahulu dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Hukumnya ada di sini. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tetapi beruntung dengan arti kata supaya sekali lagi kita mengerti ketika dikasih untung bukan buntung. Tetapi ketika dikasih untung untuk kita mengucap syukur. Amin. That's why dikatakan ayat yang ke-8 dan ke-9 masihan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Siang dan malam janganlah engkau lupa untuk bilang God is in control. Taurat ini tetapi renungkan ini siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini yang tadi ya, sama ya ayat 8. Anyway, ayat ke-7. Kemanapun kau pergi, iya oke. Ayat ke-8, ayat ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Ayat 9 kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tetapi bukan berarti akan smooth sailing ketika Tuhan pimpin. Semuanya santai-santai ini. Enggak, akan banyak enggak nyaman dan akan banyak enggak ngerasa aduh Tuhan ini justru karena dari enggak nyaman itu otot iman kita di stretch. Sekali lagi kayak yang tadi ke gym. Kalau ke gym berarti ototnya enggak sakit, mungkin tidur di gym. Berarti enggak ngangkat-ngangkat. Tapi kalau saudara ngangkat-ngangkat beban pasti sakit.
sakit. Ketika kita ikut Tuhan, otot iman kita pasti sakit karena Tuhan stretch, tapi itu yang sehat. Amen. That's why saya berdoa untuk setiap daripada kita. Focus on God, not your problem. Listen to God, not your insecurity. Rely on God, not your own strength. Amen. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Focus on God, not your problem. Listen to God, not your insecurities. Rely on God, not your own strength. Dan saya mau tutup, saya mau undang untuk tim music mungkin bisa mengiringi saya. Karena kalau udah mau tutup ditiringin sama keyboard tuh rasanya lumayan. Gini kita udah mau masuk di akhir. Tuhan Yesus ajar kami. Haleluya. Do we learn something today? God remind us something today? Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Bahwa setiap daripada kita mengerti betul. Bahwa firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan begitu luar biasa. Dan saya percaya. Bahwa saudara diberkati Tuhan secara luar biasa. Tapi jangan sampai, saya berdoa jangan sampai dengan semua berkat yang ada. Kita masih hidup dengan rasanya kurang terus. Rasanya tersiksa terus. Rasanya hidup ini berat terus. Saya berdoa, kalau masih itu berdoalah kepada Tuhan. Bukan keadaanmu yang akan dirubah. Hati dan pikiranmu yang dirubah. Hati dan pikiran kita yang dirubah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena saya percaya bahwa setiap daripada kita percayalah sama Tuhan. Sebab Tuhan sudah hidup ribuan tahun, dia udah lama. Dikatakan seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Pertama, engkau besertaku. Jadi sebab ketika kita masuk ke dalam hal-hal yang tidak nyaman dalam hidup ini, di stretch iman kita sama Tuhan. Jangan takut, percayalah sama kayak Abraham tadi. Bahwa Tuhan yang punya kendali, Tuhan yang punya kontrol, Tuhan yang begitu luar biasa. Yang bisa merubah apapun itu, bahkan dia bisa merubah kutuk menjadi berkat. Wow. Ketika saudara ngerasa bahwa ini semua adalah beban hidup, Tuhan katakan itu adalah pelajaran hidup. Yang begitu luar biasa mahal. Dan saya percaya bahwa setiap daripada kita Tuhan mau terus kita naik kelas. Hadiah yang guru berikan kepada anak kelas 4 SD yang lulus gitu ya. Listen, hadiah yang diberikan oleh guru ketika anak lulus kelas 4 SD yaitu apa? Ujian kelas 5 SD. Lebih berat lagi. Nggak ada tuh. Abis gurunya kasih kelas 4 SD, selamat ya, kamu gak perlu belajar lagi gitu, gak ada. Sebenarnya that's why pelajaran hidup terus jalan. Dan Tuhan tahu. Ketika kita lulus di satu level, kita akan masuk ke chapter selanjutnya. Berat lagi. Kalau saudara ngerasa bahwa Tuhan cukup, dan udah gak ada yang berat dalam hidup ini, biasanya udah dipanggil Tuhan saudara-saudara, biasanya selesai, game over, beneran. Tapi kalau Tuhan masih izinkan kita bernafas, saya percaya Tuhan masih mau kita naik kelas. Amin. Wah, rhyme juga tuh ya. Kalau kita masih bernafas, kita pasti mesti bisa naik kelas. Di dalam nama Tuhan Yesus aku percaya bahwa kenapa Tuhan katakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kenapa sih kita percaya sama Tuhan? Karena bukan hanya Tuhan jalan di depan, tetapi apapun yang akan kita laluin, meskipun kita takut karena kita into the unknown, kita gak pernah ngalamin perjalanan itu. Tapi Tuhan sudah pernah lewat jalan itu, amin. Tuhan sudah pernah sebelumnya, dia udah hidup ribuan tahun. Dia udah tahu jalan itu terus di depannya. That's why it's a safe place to follow Him. It's a great place to have Him in our life. Saya undang untuk semua bangkit berdiri. That's why saya percaya. Saya tutup dengan
quote daripada Martin Luther King Jr. Di dalam nama Tuhan Yesus. Meskipun mengerikan, meskipun kayaknya gimana gitu. But take the first step. Take the first step in faith. Because you don't need to see the whole staircase. Just take the first step. Karena kalau kita lihat tangganya kehidupan, ya ampun, naik kelasnya gak ada habisnya. Kita akan takut dulu, kita berhenti akhirnya di tangga itu. Tapi ketika kita tahu, just one step at a time. One chapter at a time. Yosua gak pernah tahu bagaimana cara masuknya dan segala macam. It's just one chapter at a time. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, stepping into the promise. Maybe some of you already inside the promise. And I pray, I believe some of you already in the promise, in that promise. Tapi saya berdoa, ubah cara berpikir kita, ubah hati kita. Saudara bisa menikmatinya setiap hari. Sehingga ketika Tuhan panggil pulang, kita bisa mengatakan, aku puas. Seperti Paulus katakan. Tadi kalau saya challenge di awal, siapa yang takut sama mati? Mungkin karena badan ada di promised land, hati seperti ada di neraka. Tetapi ketika kita badan ada di neraka, tetapi hati ada di promised land, saya percaya. Saudara dengan siap, aku mau pulang Tuhan. Paulus mengatakan, kalau kamu panggil aku mati hari ini, itu adalah keuntunganku. Tapi kalau aku masih hidup, aku mau jadi berkat. Aku mau jadi blessing. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua mata tertutup. Kita akan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau ini saudara, tutup semua mata tertutup. Kalau ini saudara dan saya, kita mau mengambil suatu keputusan bahwa Tuhan, aku lebih baik mengikutimu Tuhan. Meskipun gak nyaman, aku lebih baik mengikutimu. Daripada nyaman tapi aku jauh daripadamu. Kalau itu keputusan saudara hari ini, saya boleh lihat tangan saudara taruh di dada saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Tuhan, kalau melihat tangan-tangan yang mereka taruh di dada saudara, di dada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus aku percaya. Aku percaya setiap daripada tangan-tangan yang mereka boleh letakkan di dada mereka. Kiranya biarlah setiap daripada kami boleh memasuki yaitu tanah perjanjianmu dengan hati yang kudus dan penuh sukacita. Sehingga kami sekali lagi boleh merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Thank you, Jesus.